Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Enggar Putra dengan NPM 0651250118. Kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan laporan UTS saya dengan judul Laporan UTS Pengantar Ilmu Komputer. Pertama-tama ada pendahuluan dan latar belakang. Teknologi informasi berkembang pesat dengan komputer sebagai pusatnya. Komputer kini menjadi alat utama di pendidikan, bisnis, kesehatan, industri, dan pemerintahan. Memahami pengembangan komputer di generasi-generasi penting untuk mengerti bagaimana teknologi terus berinovasi memenuhi kebutuhan manusia yang dinamis untuk saat ini. Kan? Pemutaran masalah adalah definisi, fungsi, dan contoh dari komputer generasi pertama dan kedua. Dan tujuan laporan ini adalah menjelaskan perkembangan komputer, peranan teknologi modern, jaringan sistem informasi operasi, software dan hardware. Manfaatnya adalah menjadi referensi pembelajaran tentang dasar-dasar komputer dan komponen penyusunan untuk pendidikan industri. Lanjutnya adalah penjelasan generasi pertama komputer. Generasi pertama komputer ini ada di era 1946 hingga 1959 ya. Generasi menggunakan tabung vakum sebagai elemen utama komputer ENIAC dengan 18.000 tabung vakum menjadi tonggak awal era digital. Meski berukuran sangat besar, boros listrik dan menghasilkan panas tinggi. Karena di saat zaman ini belum ada pendinginan yang memadai ya. Ciri utamanya adalah komponen tabung vakum sebagai saklar elektronik. Lalu ukurannya sangat besar, mengisi satu ruangan lah. Nah, medianya itu drum magnetis, punch card, pita magnetik dan itu. Bahasanya menggunakan machine language, bahasa mesin. Kelebihan dan kekurangan. Kita bahas kelebihan dulu. Kelebihannya memperkenalkan komputer elektronik otomatis. Pertama, kekurangannya ukurannya besar, boros listrik, panas tinggi, biaya mahal, dan kecepatannya benar-benar lambat, sangat lambat. Yang kedua adalah generasi kedua komputer dari 1990 hingga 1960-an. Generasi kedua mengganti tabung vakum dengan transistor, menghasilkan komputer lebih kecil dan efisien. IBM 1401 dan IBM 7090 menjadi contoh populer dengan memori inti magnetik dan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Inovasi utama, transistor menggantikan tabung vakum yang tadi sangat besar digantikan transistor yang lebih kecil dan efisien. Terus memori inti magnetiknya lebih cepat. Ini membuat performa makin cepat di memori intinya. Terus ukuran lebih kompleks ya, lebih kecil. Terus menggunakan bahasa tingkat tinggi, Fortran COBOL, bahasa yang mudah dikenali atau dibaca oleh manusia. Keunggulannya adalah kecepatan memproses meningkat signifikan. Lalu konsumsi listrik lebih rendah, kehandalan lebih baik, jarang rusak, dan biaya operasional yang lebih efisien karena dari segi listrik, panas, itu lebih kecil, ya, lebih murah. Selanjutnya adalah pentingnya komputer dalam teknologi modern. Komputer menjadi tulang punggung kehidupan digital modern, mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan inovasi teknologi di semua sektor kehidupan manusia. Semua sektor di zaman modern semuanya menggunakan teknologi saat ini. Ya. Ada pengolahan data, memproses data besar dengan akurasi tinggi untuk bisnis, pemerintahan, dan analisis keuangan. Ya. Jadi lebih mudah lah untuk berbisnis atau pemerintahan atau perusahaan yang menganalisis keuangan. Dengan digitalisasi jadi lebih mudah komputer ya. Selanjutnya komunikasi global, menghubungkan manusia di seluruh dunia melalui email, media sosial, dan video conference ya. Jadi untuk berkomunikasi secara global, secara jauh itu sudah mudah ya. Pentingnya komputer.
Terus ada kemajuan ekonomi, mendorong e-commerce, transaksi digital, dan membuka peluang kerja di sektor teknologi. Ya. Lalu ada inovasi teknologi menjadi dasar AI, IoT, cloud computing, big data, robotika, dan otomatisasi modern. Ya. Sangat komputer benar-benar sangat dibutuhkan, apalagi zaman saat ini yang sangat booming banget AI, ya, cloud computing, big data, dan bahkan robotika juga. Selanjutnya adalah jaringan komputer, definisi dan fungsi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih komputer terhubung untuk berkomunikasi dan bertukar data melalui kabel. Bukan kabel doang, kabel gelombang radio atau sinyal optik. Tujuannya berbagi sumber daya dan mempermudah komunikasi antar komputer dan pengguna. Pertama ada berbagi sumber daya nih. Ada printer, screener, software, dan dapat digunakan bersama tanpa pemindahan fisik, berbagi data lah gitu. Ini ada efisiensi kerja, kolaborasi organisasi lebih produktif dengan konektivitas yang baik dan terpusat. Terus ada berbagi data, akses file, database, dokumen dari komputer lain dengan cepat dan aman, jadi gampang lah untuk berbagi data dari jarak dekat maupun jauh. Ada komunikasi seperti tadi ya, email, pesan instan, dan video conference memudahkan kolaborasi antar pengguna. Jadi komunikasi sangat cepat dan bisa dilakukan dari manapun, dimanapun. Selanjutnya ada sistem operasi dan contoh. Sistem operasi adalah software yang mengelola sumber daya komputer seperti chipset, memori, penyimpanan, dan menjadi penghubung antara pengguna dan hardware. Tiga sistem operasi utama yang saat ini populer lah, ada Windows, Linux, dan macOS ya. Ini ada contohnya. Windows dikembangkan Microsoft, digunakan luas pada PC pribadi dengan antarmuka user friendly ya. Ada juga Linux nih, sukaan saya nih. Linux ini open source, digunakan pada server, desktop, perangkat IoT dengan fleksibilitas tinggi ya. Ada juga macOS, sistem operasi Apple untuk komputer Mac dengan integrasi ekosistem yang benar-benar kuat ya. Windows ini digunakan biasanya untuk user ya, pengguna biasa. Untuk Linux biasanya para programmer, user yang udah advance ya, dan digunakan di berbagai server, data center, dan perangkat IoT. macOS sama seperti Windows, dia untuk user juga, cuma dia lebih kuat ya, apalagi ekosistemnya kuat, integrasinya, karena dia berbasis Unix. Selanjutnya ada software, perangkat lunak komputer lah. Software adalah program atau instruksi yang menjalankan tugas tertentu. Terbagi 3 jenis, ada sistem software, sistem operasi, application software, aplikasi pengguna, dan programming software, pengembangan program. Di sini ada beberapa contoh ya, software populer dan fungsinya ya. Ada Microsoft Word, aplikasi, dia fungsinya buat ngedit dokumen atau teks, mengolah kata ya. Google Chrome ya, untuk browsing di internet. Ada Adobe Photoshop untuk mengedit dan membuat desain grafis. Ada MySQL, mengelola database relasional ya. Dan ada Visual Studio Code, editor untuk berbagai bahasa pemrograman ya, untuk programmer nih. Terus ada WinRAR untuk mengompres dan mengekstrak file. Selanjutnya hardware, perangkat keras komputer hardware ya. Hardware adalah komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Jadi sentuh lah fisiknya. Terbagi jadi 4 jenis. Ada input device ya, seperti keyboard dan mouse. Ada processing device seperti CPU dan GPU. Ada output device seperti monitor dan printer. Dan storage device ya, ada RAM, SSD, dan hard disk. Ini ada contohnya juga ya, chipset, CPU coba. CPU ini otak komputer yang memproses semua instruksi ya kan? Semua ya di software itu yang memproses itu adalah chipset, CPU lah. Nah, ini ada motherboard, papan sirkuit tempat semua komponen terhubung. Jadi semua dari CPU, RAM, hard disk, dan monitor itu dia ada di motherboard. Di sini ada RAM, penyimpanan data sementara untuk akses cepat CPU. Kan?
Ada hard disk penyimpanan, dia menyimpan data iOS dan program secara permanen atau data-data kita. Ini ada monitor, menampilkan informasi visual dari pemroses. Jadi dia ini keluaran dari input, proses, dan keluaran outputnya. Jadi apa yang kita inginkan bakal keluar di monitor. Ini ada kesimpulan dan saran. Komputer terdiri dari 3 komponen utama yang saling berhubungan. Jadi salah satu dari mereka nggak ada, ya udah. Yang pertama ada hardware, fungsi fisik ya. So, ada software, instruksi sistemnya, dan brainware. Brainware ini pengguna. Ya. Kalau ada komputer gak ada penggunanya, aneh dong. Siapa yang jalanin perintah? Inputnya. Jaringan komputer dan sistem operasi memungkinkan pengolahan data cepat dan efisien di era digital. Kesimpulan utama, komputer adalah alat komunikasi, penunjangan kerja, dan hiburan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern di semua sektor. Itu adalah rekomendasi, kita harus terus belajar, menguasai aspek penggunaan komputer untuk kegiatan positif seperti belajar, bekerja, dan berkreasi di dunia digital. Pesan akhir ada teknologi komputer. Jika digunakan dengan benar, itu benar-benar membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan dan membuka peluang tak terbatas untuk inovasi di masa depan ya. Walaupun ya gitulah. Sekian, terima kasih dari saya Dimas Hinggar Putra dengan NPM 0651250818. Ini adalah presentasi saya presentasikan dengan judul yang tadi di pertama ya. Sekian, terima kasih.